Selamat pagi rekan Facebook kreator profesional. Saya Yengki Bra Putri, Papa Serawiski, Kolonel Laut Purnawirawan Insinyur Haji Sutawijaya Bumi akan memberikan tentang organisasi. Jadi satu contoh ya, ada kebakaran, ini edukasinya adalah organisasi. Ada kebakaran, nah semua orang spontan. Ada yang ngambil selang, ada yang ngambil cangkol, ada yang ngambil. Tujuannya semua memadamkan api. Ada 3 hasil yang didapat. Api memang padam, itu satu. Yang kedua, api mungkin makin lama padamnya. Itu yang ketiga, korban yang tadinya tidak terbakar jadi terbakar. Yang tadinya tidak mati, orangnya mati. Jawabnya apa? Ya itu namanya perlunya organisasi. Adanya organisasi ini dia adalah prosedur. Jadi kalau sudah prosedur, bagaimana merencanakannya di organisasi itu. Yang kedua, apa kegiatannya di organisasi itu. Yang ketiga, bagaimana mengevaluasinya organisasi itu. Yang keempat, ada pemimpinnya organisasi itu. Yang kelima, organisasi itu ada yang mengevaluasi. Jadi kebakaran tadi ini tidak prosedur itu, karena mereka tidak punya bekal. Jadi perlulah bekal ilmu pengetahuan, apa berbuat apa. Perlu organisasi. Jadi kalau organisasinya sudah prosedur, mereka tahu kalau kebakaran dari selatan, angin, dia tidak memadamkannya dari utara. Karena kalau berlawanan dengan angin, nah ini namanya prosedur, maka akan terjadi musibah. Anginnya ke selatan, malah pemadamnya dari utara. Harusnya kalau anginnya dari selatan, itu pemadamnya juga dari selatan. Jadi itu prosedur. Jadi ilmu pengetahuan perlu didapat di dalam satu organisasi itu. Di sana nanti akan kita lihat bagaimana aktivitas kegiatan organisasi itu. Jadi mohon maaf ya, kebakaran tadi itu menunjukkan tidak prosedur. Atau memang cepat mati, memang api itu bisa mati walaupun mereka tidak punya bekal ilmu pengetahuan, mereka tidak ada pemimpin. Tapi barang-barang yang rusak karena ya tidak prosedur, memang mati. Tapi kalau orang Medan bilang alamak jang. Jadi bukan berarti orang tidak diberi pengetahuan memadamkan api, bukan tidak bisa habis api, mati apinya bisa. Bukan berarti mereka tidak diajari pemimpin, tidak perlu. Bukan berarti mereka tidak punya perencanaan, yaitu latihan, kursus, perencanaan pengadaan alat pemadam api, alat pemadam api ringan, apar. Tapi tidak prosedur apapun jadinya, yaitu tadi. Korban lebih banyak, memang bisa cepat mati, atau bisa berlama-lama mati. Harusnya 3 jam bisa jadi 2 hari. Karena yang tadinya dilarang matikan pakai air itu listrik, malah dia pakai air, ya matilah. Atau
yang harusnya dia menggunakan alat pemadam benda padat, ya, dia gunakan alat pemadam kimia yang harganya mahal, dry powder misalnya. Jadi inilah perlu fungsi dari organisasi. Bagaimana organisasi itu ada yang mimpin, bagaimana organisasi itu ada kegiatan, mungkin ada katakanlah organisasi purnawirawan, Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut. Nah itu ada kegiatannya, sebulan sekali kita kumpul di kantor kecamatan Candi. Nah itu aktivitasnya itu. Tentu ada yang jadi ketua dilantik. Rayon 6 ini adalah Candi dilantik. Sehingga organisasi itu ada evaluasinya. Kok gini-gini saja, sehingga kegiatan organisasi itu bisa dikerjakan. Organisasi itu ada pemimpinnya, ada perencanaannya, ada kegiatannya. Masa Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut atau Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat, Purnawirawan Angkatan Udara atau polisi, namanya ada tapi kegiatannya tidak ada. Namanya ada tapi pemimpinnya tidak ada. Jadi sama dengan pentingnya satu organisasi. Karena adanya organisasi itu dia menjadi prosedur. Organisasi itu dilaksanakan adanya perencanaan. Organisasi itu adanya kegiatan. Organisasi itu adanya yang evaluasi. 5 besar dari organisasi ini apapun dia. Apakah dia organisasi pramuka, ada pemimpinnya. Jadi tidak mungkin lah ya ketua Purnawirawan Angkatan Laut ditunjuk oleh anggota sembarang orang. Padahal dia ada musyawarahnya. Ada tata tertibnya untuk mengangkat, apakah secara aklamasi, apakah secara ditunjuk 3 orang, apakah nanti dari cabang Sidoarjo itu sebagai ikut. Karena Sidoarjo ini adalah satu induk, namanya PPAL Sidoarjo Raya. Sedangkan Jawa Timur itu ada yang berkantor di Kenjeran. Itu satu contoh organisasi sebagai edukasi kepada rekan-rekan. Jadi kalau kita tidak punya organisasi ya susah ya. Sekarang banyak itu paguyuban sepeda motor tua-tua, paguyuban sepeda kebo yang zaman-zaman dulu. Ada kegiatannya direncanakan, ayo kita sepedaan ke sana, apakah waktu Hari Pahlawan. Nanti ada donaturnya di rumah saya rapatnya. Ada perencanaan di sana. Sudah selesai, mungkin ada evaluasinya. Wah kita ini sudah tua-tua, jangan jauh-jauh. Wah kita ini sudah tua-tua, nanti kumpul di sana naikkan ke truk. Nah, ini evaluasi pelaksanaan. Jadi tanpa ada organisasi, walaupun anggotanya semua profesor atau semua jenderal, bisa kacau balau itu, atau semua prajurit. Kalau dibilang prajurit tamtama, tanpa ada organisasi, nggak ada komandan regunya, nggak ada komandan peletonnya, nggak ada komandan batalionnya, tidak ada komandan brigadenya, tidak ada pemimpin, susah. Makanya ada bagian perencanaan, asisten perencanaan. Wah, ada juga dukungan-dukungannya, dukungan logistiknya, dukungan personilnya, dukungan komputernya, fasilitas angkutannya. Jadi tema dari edukasi kita bagaimana organisasi ini bisa kita terapkan di dalam rumah tangga kita,
atau lingkungan kita. Jadi tua bukan menjadi hambatan untuk berorganisasi. Masa sudah tua, untuk apa itu organisasi, kita mau mati? Wah, mati itu urusannya Allah. Wah, untuk apa belajar ikut konten-konten Facebook kreator? Wah, kita ngaji sajalah, baca Al-Quran. Wah, ini tidak prosedur namanya. Mari bangun semangat. Mari kita sama-sama belajar. Mari sama-sama kita mengingatkan. Semoga kita orang-orang yang beruntung. Saya Yengki Beraputri Papa Serawiski, Kolonel Laut Purnawirawan Insinyur Haji Sutawijaya Bumi, menutupnya dengan Horas. Tadi lupa saya, bukanya Horas. Horas, Horas, Horas. Sampai jumpa.